Gak bisa bang, Susul pakai helikopter bang. Ya, Kalau presiden gak bisa, pakai helikopter bisa naik ke atas. dia itu orang kaya, lebih kaya dari lo gitu. Jadi lo nggak usah bayangin apa-apa gitu. Saya yakin sekarang saya lebih kaya daripada abang. Itu nanti dibuktikan di KPK. Saya ganti, saya minta maaf ya. Ya, saya maafkan. Oke, saya berbohong tadi. Harun Masiku itu pejabat publik. Harun Masiku itu dapat keuntungan, benar tidak? Benar tidak? Tidak kan? Artinya you yang tolol. Supaya dia bisa berpikir secara runtut bahwa itu artinya penghilangan bukti. Nanggap nggak? Iya, udah. Satu-satunya alasan adalah beliau bengis. Beliau tega. Yang takut sama presiden siapa? Kita dalam konteks ini ya kita bicara ya. Iya, saya dalam data itu. Ya kenapa Anda mesti tanya sesuatu yang tidak saya ucapkan? Pada siapa? Saya bilang kalau takut pada Presiden Putin misalnya. Halo Sobat Bacot, terima kasih yang sudah pencet video ini. Dalam sebuah perdebatan Rocky Gerung melawan para penjilat, politisi busuk, dan penghamba kekuasaan, selalu terdapat momen ketika Rocky Gerung mampu mempermalukan lawan debatnya hanya dengan satu kalimat, membuat lawan debat terdiam dan terlihat dungu, disebabkan cara berpikir mereka yang selalu ingin membela kekuasaan. Berikut momen ketika kalimat sakti dari Rocky Gerung membungkam dan membuat patah lawan debatnya. Langsung saja kita saksikan. Check it out. Ada Marwar Sirait yang diberi kuliah gratis soal biografi politik Jokowi dari Ngibul ke Asbun, yang membuat pembela Jokowi ini kesal kepada Rocky Gerung. Kalau itu belum dibuktikan, belum tuntas, iya. Tapi apakah ada progres? Ya. Kita juga mengawal dari dalam. Benar, saya tahu itu. Ya, Saya tahu saudara dan geng saudara ingin membuktikan itu berhasil. Saya nggak punya geng. Oke, kalau nggak punya geng, oke, saya buatkan geng baru nanti ya. Jadi orang merasa kok ada yang aneh dalam diskursus itu. Lalu orang mulai cari keterangan dalam ya prestasi Pak Jokowi. Kenapa dia pesimis? Sebab bab 1 dari biografi nanti Pak Jokowi adalah soal SMK yang adalah ngibul. Itu bab 1-nya tuh. Sekarang kita tahu Pak Jokowi akan tutup masa pengabdiannya di 2024. Karena itu tadi di berita 2023 harus pindah supaya ada bab terakhir dari biografi dia. Itu legasinya tuh. Jadi bab 1 ngibul, bab terakhir Asbun. Karena orang nggak lihat konsistensi kan, sehingga mungkin nanti ada judul ILC 2024 pembahasan buku Jokowi, judulnya dari ngibul to Asbun. Itu konkret disadari. Boleh saya juga. Silakan. Bicara. Nanti saya terusin ya. Jangan diambil semua waktu ya. Karena udah hampir kita jam senang 12. diskusi yang berkualitas. Ya saya senang ya tadi kita punya posisi dan kita memerlukan betul baik di dalam dan di luar ya Bung Rocky yang mengkritisi seperti ini. Kan saya mulai dengan mengatakan bab pertama dari Jokowi. Jangan diksi yang kasar lah, diksi yang Saya nggak kasar, saya pakai itu supaya ketahuan benar apa maksud pikiran saya itu. SMK itu kan bab pertama yang pada waktu itu seluruh keterangan pers sama seperti optimisme Ara. Dan gagal kan? Tunggu. Kan memang nggak ada SMK itu. Nanti Anda berdua aja, saya kasih nanti meja ya, pelan-pelan ya. Saya mau ulas itu habis-habisan. Jadi tertanamlah pada publik istilah ngibul. Bukan saya bilang ngibul. Saya ngibulnya di ILC, bukan ngibul serepublik. Tapi Presiden Jokowi ngibul karena nggak terjadi, padahal public opinion dibangun demikian rupa. Karena itu waktu dia janjikan sesuatu yang lebih dramatis lagi, orang akan pergi pada psikologi pertama. Jangan-jangan ngibul lagi. Itu soalnya. Karena itu tadi saya membayangkan nih, karena itu saya bikin bayangan aja. Isi bukunya itu bab 1 tentang ngibul, bab 2 bab terakhir tentang Asbun. Jadi dari ngibul ke Asbun. Ada Wahyu Setiawan, mantan komisioner KPU tahun 2019, langsung dibungkam dengan cerdas. Coba kamera lihat ke sana atau ke belakang, ke panggung itu tuh. Saya mau terangkan sedikit itu. Saya tanya pada KPU ya.
Dari 4 wajah itu, yang potensi memalukan publik yang mana? Dari yang 4 itu, yang potensi memalukan publik yang mana? Keempatnya itu putra-putra terbaik bangsa, Oh, Bang. pertanyaan saya, Anda bilang ada potensi dipermalukan, yang mana yang potensi dipermalukan oleh publik? Pertanyaan saya, yang mana yang punya potensi? You nggak usah jawab, kasih kisi-kisinya aja gitu. Ada Kodari, ternak Mulyono yang katanya pengamat politik ini, sekarang telah berhasil mencapai tujuannya selama ini. Sudah jadi pejabat ya Pak? Mantap! Karena kegigihannya yang terus-menerus membela junjungannya dalam perdebatan. Kodari sering mempermalukan dirinya sendiri ketika kegagalan berpikirnya dimanfaatkan oleh Rocky Gerung dalam perdebatan, sehingga membuat Kodari terlihat dungu dan lucu ketika menahan malu karena masuk dalam perangkap perdebatannya sendiri. Dia tewas karena muslim atau tewas karena miskin? Dari kamu kan anak bimbing, jadi saya lagi uji. Dia tewas karena muslim atau karena dia tewas karena miskin? Saya nggak. Ya, sebagai apa? Yes. Tapi kita mesti terangkan, kalau dia orang kaya, nggak mungkin dia keluar rumah, kulkasnya penuh, bahkan dia bisa pakai private jetnya untuk beli Nggak bisa bang, susu pakai helikopter bang. Ya, Kalau oke. private jet nggak bisa, pakai helikopter bisa naik ke atas. Dia itu orang kaya, lebih kaya dari lo gitu. Jadi lo nggak usah bayangin apa-apa gitu kan. Saya yakin sekarang saya lebih kaya daripada abang. Itu nanti dibuktikan di KPK. Saya ulangi poin itu ya, ini serius nih. Jadi Bung Rocky ini nggak ngerti hukum tata negara sama sekali dia, karena dia bilang bahwa presiden harus turun sekarang. Ya itu nggak tertib Anda itu. Saya membiarkan Anda bicara. Saya belum selesai. Anda udah bicara. Dalam hukum tata negara. Ya nggak apa-apa. Nanti aja, nanti ada jawabnya nanti. Setelah saya bicara baru Anda jawab. Bukan soal tidak. Setelah saya bicara baru Anda jawab. Saya membiarkan Anda bicara, baru saya jawab. Setuju? Oke? Oke. Ini orang nggak ngerti bahasa Inggris. Padahal di sekolah di Inggris. Saya ucapkan impeachable, bukan impeachment. Itu aja udah ngaco tuh. Nangkap nggak bedanya antara impeachment dan impeachable? Tunggu, saya tanya dulu, you nangkap nggak? Ya kalau nangkap, artinya you salah kan? Saya ucapkan impeachable, bukan impeachment. Dan itu ada di dalam Undang-Undang Dasar. Dimungkinkan untuk di-impeach. Itu namanya impeachable. Soal impeachment itu materialisasi. Jadi kalau urusan bahasa Inggris saya nggak ngerti, bagaimana saya mau terangkan lebih lanjut? Ada ex penyidik KPK, Yudi Purnomo, yang dibuat seolah-olah sudah memenangi perdebatan. Namun ternyata, itu semua hanya jebakan Rocky Gerung, yang membuat Yudi Purnomo masuk dalam jebakan debat yang dibuat oleh Rocky Gerung. Harun masih. Ada Rahmat Bagja, Ketua Bawaslu 2024, yang diajari cara berlogika dan berpikir dengan akal sehat, bukan dengan logika akal-akalan. Dan di mana diterangkan bahwa yang rekap itu informal, yang manual itu formal? Di mana diterangkan? Undang-undang lah. Undang-Undang 7 tahun 2017 yang dipakai adalah manual rekapitulasi berjenjang. Oke, ngerti itu. Artinya bukan informal dan formal, legal atau tidak legal. Berarti yang rekap tidak legal. Ya, enggak gini. Alat bantu sebutannya. Yang alat dipakai untuk kemudian sampai ke tingkat pusat adalah manual rekapitulasi berjenjang. Alat bantu. Jadi dia tidak vital. Sampai berdiri-diri. Tidak. Jadi dia tidak vital. Kalau Anda kesulitan napas, alat bantu bernapas itu vital. Jadi mengapa disebut sesuatu informal tetapi tidak bermakna itu? Karena dia cuma alat bantu. Lo justru alat bantu itu yang diperlukan, sementara alat resminya belum ada. Kan berpikirnya begitu. Jadi ngapain mengatakan bahwa yang rekap itu nggak diperlukan? Lo dia legal juga. Bagaimana coba? Bingung kan sendiri? Itu soalnya tuh.
Nggak bingung. Negara tidak mempercayai Gini. Di dalam pikiranmu itu alat bantu itu tidak vital karena boleh diabaikan. Lu berhenti bernapas, diperlukan alat bantu pernapasan, jadi vital alat bantunya. Bukan paru-parumu yang vital. Masalahnya nafasnya alat masih bantunya ada. yang vital. Jangan jangan dibalik, suka balik-balik pernyataan. Enggak. Kalau sekarang Gini. yang dipakai adalah manual berjenjang. Tahu itu, saya tahu. Manual berjenjang. Bener, Jadi saya- alat bantunya mana alat bantunya? Jokowi Gini. bagi nafas, aneh banget lah. Cara Jangan berpikir, kemudian enggak. gini ya. Itu logiknya aneh itu. Ya, saya terangin Nggak di mana logis. keanehan pikiranmu ya. Coba dengar ya. You anggap kenapa you percaya pada yang manual? Karena you tahu akan ada perencanaan kejahatan. Setiap penundaan ada perencanaan kejahatan tuh. Jadi dari awal Anda menganggap bahwa ini ada kejahatan, karena itu kalau dia direkap itu bisa ada kejahatan. Karena itu pindah ke yang manual. Kan begitu jalan pikirannya kan? Jadi semua yang rekap itu memang rencana kejahatan. Tetapi rencana kejahatan itu bukan di teknisnya. Bukan di 800 TPS, 800.000 TPS. Rencana kejahatan dimulai oleh 1 TPS. Di mana itu? Di Mahkamah Konstitusi. Yang suratnya dicoblos oleh Jokowi sendiri tuh. That's the point itu. Jadi jangan hindari kita bicara substansi dari kejahatan itu adalah TPS di Mahkamah Konstitusi yang ditusuk oleh Raja Wakanda. Itu dasarnya. Ada Sylvester Matutina. Relawan Jokowi ini dibuat patah dan akhirnya malu sendiri ketika Rocky Gerung menguraikan soal penjilat demokrasi yang bisa sukses bukan karena kerja keras, tetapi dengan cara menjilat. Ternyata relawan Jokowi ini merasa dia adalah salah satu penjilatnya dan akhirnya naik pitam hingga memaki-maki Rocky Gerung dan nyaris ingin mengajak Rocky Gerung adu jotos. Kalah berdebat, emosi memuncak. Emang gak kelas ternak Mulyono satu ini. Wadidaw. Success is not free. You have to fight for it. Tapi mungkin ada orang yang salah baca. Success is not free. You have to jilat for it. Yang jelas itu tidak di MNC. Yes. Ada di sini. Ya? Yang nulis itu adalah narasumber iNews. Anda salah besar, Bung Rocky. Anda ini pecundang, kami bukan penjilat, ya. Saya ini satu orang yang tidak dapat apapun dari pemerintah ini, baik jabatan, baik proyek dan sebagainya. Saya seorang usahawan dan saya seorang lawyer. Jadi Anda salah, ya. Dan Anda pikir kami ini rumit berpikir. Anda lihat muka saya ini cerah. Hidup saya bahagia. Oh enggak dong. Anda lihat Anda sendiri ya kan, sampai hari ini ya masih bujangan lapuk. Kasihan. Jangan pribadi dong. Ya. Iya dong. Ya kan dia bilang kami kita tadi bicara soal kebijakan rumit. pribadi. Saya belum tahu gunanya Anda buat Republik ini. Saya belum pernah dapat loh. Siapa yang mau terangkan kegunaan saya? Iya. Berguna nggak saya? Makasih. Anda siapa? Anda siapa? Anda nothing, ya. Rocky Gerung nggak berguna buat bangsa. 2 minggu lalu saya pulang dari Paris bawa medali emas buat Indonesia tuh. GG bang. Yang lalu-lalu kita berdebat sekarang. Yang Anda menuduh Pak Jokowi cawe-cawe, mana buktinya? Saya akan tiba di situ. Nggak bisa gitu loh. Kan Anda bilang hidup kami ini kayaknya sulit dan menyakitkan dan menjilat. Saya harus bantai itu. Yang bilang itu siapa? Kamu yang bilang gitu loh. Saya bilang siapa yang rubah itu? Ya, kenapa Anda ngaku? Narasumber yang di sini ya pasti kami berdua lah ini. Ya kenapa kamu ngaku? Oh bukan ngaku dong. Kau ngomong panjang kali lebar, kau bodohin orang lain. Saya jangan. Saya mau terangkan itu. Nggak usah lah kau ngomong banyak kayak begitu. Baru mau terangkan prinsip. Enggak. Kita orang hukum, kita mau ngomong. Kenapa you bodoh dengan prinsip itu? Kau bodoh, kau. Sudah. Oke, baik, kita akan kembali saat lagi. Tetap bersama kami di Rakyat Bersuara. Kau bodoh, goblok.
Ada Effendi Hoiri, politisi Partai Nasdem, yang dibuat mati kutu dan jadi dungu oleh Rocky Gerung soal koalisi dadakan Partai Nasdem dengan Partai Kebangkitan Bangsa ketika mengusung Anies dan Caimin sebagai Capres dan Cawapres 2024 yang lalu. Padahal sebelumnya, Anies dan AHY yang akan diusung oleh Partai Nasdem. Jadi begitu kualitasnya berubah, kuantitas juga berubah. Dasarnya. Oke ya, saya coba cari kata penutup ya. Masa bisa dibantah? Ya boleh aja bantah, tapi Saya ada ilmu untuk membantah. yes, ya. Saya terangkan pelan-pelan. Gak, kata penutup aja. Jadi kalau dikatakan apakah kalau Anies menang akan ada perubahan? Tidak. Tidak seperti yang dibayangkan waktu bersama-sama dengan Demokrat. Memang ada perubahan, tetapi kualitasnya udah berubah itu. Al-muhafadzatu. Sebentar. Ya, oke, Ini itu. jadi Iya. jangan memaksakan seolah-olah konsep Bung Rocky itu satu konsep perubahan yang paling mutlak. Ada konsep lain dan ini menjadi pilihan kami. Al-muhafadzatu alal qadimi sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Artinya adalah ada hal lama yang baik dari Pak SBY yang baik, dari Jokowi yang baik, dari Bung Karno yang baik, dari Soeharto yang baik, dari Gus Dur yang baik, dari Ibu Megawati yang baik. Itu kita pertahankan, kita lanjutkan. Tapi juga ada perubahan-perubahan karena memang ini sunnatullah. Oke, saya ngerti. Benar. Cukup. Jadi jangan memaksakan satu konsep seolah-olah ini otomatis salah, otomatis ini tidak ini jangan begitulah. Nggak ada ilmu pengetahuannya mutlak, semuanya relatif. Karena itu jangan memaksakan suatu kehendak seolah-olah Bang Rocky di mana Nabi. Saya salut dengan pikiran-pikirannya, tapi ada hal-hal yang saya terkesan memaksakan. Seolah-olah ini kebenaran dari Rocky itu mutlak, seolah-olah itu wahyu. Tidak. Relatif apa yang dibawakan itu. Anda pakai kata relatif itu. Lalu Anda kritik saya, Anda jadi absolut. Loh, Anda bilang semua relatif. Bahkan ya justru itu poin Anda juga bahwa Caimin itu mengutip semacam sejarah dari NU, itu absolut apa relatif tuh? Yes. Ya udah, kalau gitu dengan ya karena itu saya mau terangkan versi ini. Tapi ide koalisi itu adalah single paradigm. Itu dasarnya tuh. Jelas itu PDIP Perjuangan. Di mana di seluruh dunia ada koalisi yang 2 jam kemudian berubah tuh. Jadi Anda nggak ngerti artinya koalisi itu. Itu dungunya di situ tuh. Tadi saya mulai dengan karena Anda mulai dengan Tuhan mastermind itu. Yes, itu oke. Saya mau kunci dulu ya. Tadi kalian mulai dengan siapa mastermind, semua pergi pada langit itu. The Almighty God itu. Oke. Saya bilang tadi dengan inspirasi kata Einstein, Tuhan menciptakan peristiwa kan dengan cara bermain dadu, lempar dadu. Karena itu ada cawe-cawe, karena ada tukar tambah tuh. Jadi sekali lagi, Tuhan tidak bermain dadu karena dia ingin ada kualitas di dalam politik, termasuk di dalam cara-cara tukar tambah politik. Kualitas itu hilang. Artinya dadu itu sekarang dipakai oleh iblis. Dadu itu namanya 20%. Jadi kalian bersama iblis menggali kuburan kalian sendiri. Terima kasih. Cerdas. Ada Teddy Kusnaidi, langsung dibungkam dengan cerdas. Politisi penghamba kekuasaan ini dibuat dungu oleh Rocky Gerung ketika dia mencoba membela junjungannya Presiden Jokowi. Yang ada, dia malah disekak balik oleh Rocky Gerung. Kalau saya bilang saya takut pada Ibu Mega, bukan saya takut karena saya hormat pada Ibu Mega. Lain posisinya itu. Takut pada Tuhan, saya submisif, saya merendahkan diri pada Tuhan. Tapi kalau takut pada Presiden, apa alasannya? Satu-satunya alasan adalah beliau bengis, beliau tega. Yang takut sama Presiden siapa? Kita dalam konteks ini ya kita bicara ya. Iya, Dalam data itu. Ya kenapa Anda mesti tanya sesuatu yang tidak saya ucapkan? Pada siapa? Saya bilang kalau takut pada Presiden Putin misalnya. Atau Presiden Wakanda. Karena dia bengis. Rocky Gerung takut menyebutkan Jokowi. Terima kasih Anda sudah sebutkan. Sebutkan saja. Oke. Ada Boyamin Saiman, aktivis anti korupsi, yang diberi kuliah gratis soal definisi korupsi, yang membuat Boyamin nyaris tak berkutik di hadapan Rocky Gerung. Ada Henry Subiakto, sang profesor beneran,
Profesor Kompresor ini dengan sombong membanggakan gelarnya di depan Rocky Gerung. Namun akhirnya dibuat malu oleh Rocky Gerung. Seluruh keterangan yang diucapkan Saudara Ngabalin dalam 10 menit terakhir itu dengan mudah dibatalkan oleh beredarnya hari ini buku yang ditulis oleh Ben Bland, researcher dari Australia, yang judulnya Jokowi, A Contradictory Man atau A Man of Contradiction. Nah, masyarakat akhirnya kan nggak ada gunanya tuh. Jadi diturunin 10 miliar hanya dengan satu review tentang buku itu selesai. Seluruh pameran tentang kesuksesan pemerintah hanya dengan dalam satu hari ini diucapkan lagi apa yang di video Ahok, selesai lagi tuh. Ada error in objection. Jadi objeknya aja udah salah. Oke. Karena saya yang tahu persis lebih tahu tentang persoalan dana itu saya. Karena saya di kementerian. Dan tidak ada yang namanya influencer di kementerian saya ya. Di Kementerian Komunikasi dan Informatika tidak ada influencer yang dibayar untuk menjadi megafon. Katakanlah megafon komunikasi publik pemerintah. Saya pakai influencer di sini. Saya terus terang saya pakai. Saya minta tolong sama Mas Toto. Ingin menyuarakan suara pemerintah waktu itu adalah supaya ketika Idul Fitri itu tidak perlu mudik. Dan itu para ustadz. Saya sendiri yang minta tolong kepada Mas Toto. Wah, Pemret TV One. Nggak pakai bayar. Nggak pakai bayar sama sekali. Saya juga minta tolong kepada seorang tokoh besar yang mengajak artis-artis. Ya. Dan itu juga bikin ada Ahmad Dhani artisnya, ada Yuni Shara, ada nggak bayar. Itu nggak bayar. Nggak bayar. Nah, kemudian memang ini kan ICW ini kan ngelihat dari seperti Rocky ini tahu fakta. Karena dia hanya bicara secara imajinasi dan pakai teori-teori yang kadang-kadang di kampus saya udah ketinggalan zaman itu. Saya guru besar Universitas Erlangga. Ya. Mudah-mudahan otakmu besar juga. Kesombongan berakhir malu. Ya minimal saya profesor beneran, kalau Anda kan belum tentu. Ada El Ngabalin, pecinta Jokowi, yang diskakmat dengan kata-katanya sendiri, hanya cengar-cengir, menyadari kebodohannya. Bahwa kalau BW menyebutkan bahwa ini adalah pemilu terburuk, biar saja. Nanti biar kecoak juga akan tertawa atas pernyataan itu kan. Bung Rocky, gitu dong. Gimana melihatnya? Golput indikasi tadi, golput tingkat partisipasi menjadi antitesa. Karena tidak ada parameter apa yang Anda katakan tadi. Ya, dan kecoa pasti ketawa dengan keterangan Ngabalin. Karena zaman Orde Baru golputnya 10%. Korea Utara golputnya 0 itu. Apa demokratis? Jadi cara melihatnya kalau kita bicara lagi ke Orde Baru lain lagi. Ya justru itu ukuran demokrasinya. Karena you bilang ukuran dari demokrasi adalah golput. Berarti semakin kecil golput semakin demokratis. Tapi apa hubungannya dengan parameter Orde Baru? Bung, Orde Baru kami di penjara loh, Bung. Bukan, Anda bikin teori tadi. Kalau bukan teori, itu fakta. Ya memang faktanya juga Orde Baru golputnya sedikit. Bukan Korea itu. Utara juga golputnya sedikit. Kalau Amerika golputnya lebih banyak. Kalau Orde Baru, orang punya hak demokrasi terkungkung, kawan. Kalau hari ini coba, orang bisa berdiri mencaci maki dan menggunakan hak pilih dengan Amerika suka-suka. itu golputnya itu 30-40%. Kalau harus setback lagi Rocky Gerung menggunakan parameternya Orde Baru, wah sayang sekali. Lo yang bikin tertawa para penonton. Karena itu jangan jadikan golput ukuran demokrasi. Kalau ukuran demokrasi golput, Orde Baru itu demokratis. Pemilu itu apa? Pemilu itu apa? Pemilu asas pemilu itu apa? Luber kan? Langsung umum bebas dan rahasia. Apa yang dimaksudkan dengan itu? Bukankah itu adalah standar tentang demokrasi? Dari mana itu luber bebas rahasia? Orde Baru regulasi. Orde Baru pakai hal yang sama, pakai dalil yang sama, luber bebas rahasia. Tapi kalau Rocky menggunakan parameternya demokrasi keliru. Orang kita sudah hari ini dengan era reformasi. Karena itu, just gini ya saya terangkan ya. You nggak bisa bilang demokrasi kita tumbuh atau kurang berdasarkan prestasi pemerintah. Kenapa? Saya tidak bilang pemerintah, Rocky. Apa? Saya tidak bilang. Dari mana Anda menemukan saya menyebutkan kata sekarang pemerintah? saya mau terangkan itu. Dari mana? Ini mau saya mau kasih kesempatan Rocky dulu. Kan you bicara dalam upaya untuk membela pemerintah. Kalau begitu batalin semua dong pembicaraan Anda tadi. Salah. Di situ selalu Rocky menggunakan diksi dan narasi yang tidak pernah mendapatkan dari itu saya mau sumber terangkan orang. ya, gini ya. Waktu Jokowi jadi presiden, Indonesia sudah, saya garis bawahi, S besar, U besar, D besar, A besar, H besar, sudah demokratis. Jadi orang akan tanya, kenapa demokrasi menurun di era
Jokowi. Kenapa indeks demokrasi dunia itu turun 20 poin kita? Bukan menanya di mana naiknya. Loh, dia masuk kita udah demokratis, sekarang turun. Yang salah siapa? Kecoa yang salah. Hal-hal yang Ada Dr. Ngabalin, politisi yang sudah tidak laku lagi di era pemerintahan yang baru ini, dibungkam dan dipatahkan oleh Rocky Gerung dalam debat. Bahkan El Ngabalin dipermalukan hingga 2 kali. Dan nyaris saja sepatu dari Rocky Gerung melayang ke arahnya, karena El Ngabalin yang selalu menyela pembicaraan dari Rocky Gerung ketika akademisi ini sedang berbicara. Ya memang saya dulu punya media sosial, Twitter. 3 hari sebelum Pak Jokowi dilantik sebagai presiden, Twitter saya dirampok dan dihancurkan. Ada 2 juta followers di situ tuh. Hakim ke depan dia akan pakai prinsip presiden. Nah, ini nih kadang nih belum dikasih waktu bicara udah nyela duluan. Sabar Bang Ngabalin. Karakternya nggak bisa. Ini orang ini seperti tadi Pak Yusuf bilang. Ada waktunya Bang, sabar Bang. Santai, santai. Bang Ngabalin jangan langsung ngegas. Kita tuntaskan dulu Bang Rocky. Silakan. Silakan Bang dilanjutkan, Rocky, Bang Rocky. Jadi kalau Pak Mahfud katakan bahwa itu putusan yang bagus, itu akan jadi presiden bahwa keputusan berikut dibanding juga, nanti hakimnya minta nasihat Pak Mahfud. Jadi sebaiknya diam gitu, jangan komentari. 1 poin tuh. Ini ada barang yang berisik terus. Tapi dunia sekarang lagi berupaya untuk moratorium capital punishment atau death penalty. Barang tadi ngerti nggak antara capital punishment dan death penalty? Rocky, lu selalu hebat ya. Oke, saya lanjut ya. Otak segini sama gua. Tunggu, kita Bantah cara berpikirnya, semua orang bisa tertipu dengan mainan kata-katanya. Makanya saya minta kasih waktu saya, Andro. Siap. Supaya TV One adil gitu. Kita dengarkan sampai utuh Sabar, dulu, Bang. Bang. Oke. Tenang dulu Bang, tarik nafas. Oke. Hembuskan, sabar Bang. Bang Mahfud tenang aja, saya ada. Nanti saya aja hadapi. Bapak terlalu tinggi, saya aja cukup. Bang Ngabalin siap pasang badan ini kayak demi Pak Mahfud ya. Oke. Bang Rocky ayo Bang, ini mau kita tungguin masang tali sepatu. Bentar, saya ikat tali sepatu saya dulu nih, supaya sepatunya nggak melayang ke orang itu. Oke. Bror, Bung, kalau main otak kita bisa, tapi kalau main otot juga kita punya barang itu barang. Waduh. Hati-hati Bung. Bang, hati-hati Dulu Bang. Bang, duduk dulu, sabar. Bang Ngabalin. Baik. 2 cara berpikir yang salah dipakai oleh orang ini. Cara pertama begini, kalau dia pakai kerangka teori, maka dia mesti bicara dalam konsep data. Kalau dia bicara tentang kemesraan dan Valentine, Anda tidak punya kapasitas yang cukup bicara tentang kemesraan keluarga pada malam hari ini. Itu satu loh. Itu sebabnya tadi saya bilang, dia tidak saja pengkritik, tapi penghasut. Yang barusan kan data Bang, 1 juta PHK kata Iya, Bang Rocky. data itu yang saya bilang. Makanya kalau dia menggunakan kata-kata kritik, maka dia tidak keluar dari mulutnya tentang Presiden Dungu yang selalu dia pakai. Bagaimana mungkin manusia yang punya kerangka berpikir bagus, intelektualnya bagus, tapi yang keluar dari mulutnya adalah penghasutan. Bang Rocky boleh sambil berdiri Bang. Bang Rocky berdiri. Kalau yang namanya ulang tahun itu harus meriah Bang. Sudah lama kepengen ketemu Rocky. Oke. Boleh. Boleh? Supaya Bang Rocky mendekat juga? Bang Ngabalin. Bang sudah Ngabalin kita boleh siapkan. silakan. Panggung berwarna putih. Bang Rocky boleh join Bang. Bang Kita Rocky kok nggak mau fasilitasi mendekat ya, sama Bang Bawa dia Ngabalin? kemari sini. Kenapa Bang? Bawa dia kemari sini. Islah dong Bang malam ini Bang. Gabung sama Bang Ngabalin Bang. Islah itu kalau ada pertengkaran pikiran, kan nggak ada pertengkaran Kayaknya pikiran. harus dijemput ini dia. Pikirannya, nggak ada pikirannya. Gila loh. Tepuk tangan. Ada Aiman Wicaksono, presenter yang mencoba mencecar Rocky Gerung, namun malah berakhir diberi kuliah gratis 7 hari 7 malam oleh Rocky Gerung. Jadi sebetulnya sesuatu yang dengan gampang kita duga itu tinggal tunggu waktu aja. Kenapa? Karena Jokowi nggak mau Erlangga buka seluruh kejahatan Jokowi ketika Jokowi lengser. Erlangga tahu semuanya tuh. Simple poinnya. Kenapa Erlangga? Kan kalau bisa yang lain juga. Dan kenapa mesti Erlangga? Yang lain siapa? Ya kalau Anda katakan ketua umum, berarti ketua umum yang lain harusnya tahu dong. Iya. Itu kan logika. Enggak. Saya cuma bilang Erlangga tahu
Kalau ketua umum lain tahu, pasti ketua umum juga diganti oleh Jokowi. Pertanyaan saya, kenapa kemudian Anda menduga Airlangga tahu? Saya nggak menduga, saya menganalisis, dan Airlangga memang adalah Menko Perekonomian. Dia tahu lalu lintas uang, dia tahu bagaimana ya segala macam hal, bahkan yang dia dikenakan besok mau ditangkap soal izin ekspor segala macam. Saya harus challenge aja. Enggak. Kalau seperti itu, Bu Sri Mulyani juga dalam ancaman dong. Kalau logikanya seperti itu. Dari awal dia Sri Mulyani ancaman. Nyatanya tidak pernah diperiksa, tidak pernah tegak hukum. Artinya, ya apa artinya kalau dia nggak pernah diperiksa? Artinya analisa Anda kan salah. Artinya Sri Mulyani tidak berbahaya bagi Jokowi. Dia nggak punya partai, apa bahayanya Ibu Sri Mulyani? Golkar punya partai. Itu soalnya yang mau ngamak tanpa punya partai pun bisa bersuara. Bagaimana caranya Sri Mulyani mengamankan Jokowi kalau Jokowi ada dalam persoalan hukum di DPR? Erlangga punya faksi di DPR, PDIP punya tuh. Kan masalahnya mesti ada perlindungan politiknya. Sri Mulyani nggak mungkin bikin perlindungan politik pada Jokowi. Itu logikanya begitu. Mau saya teruskan apalagi Aiman? Lebih berguna panjat tebing daripada panjat beringin. Nah, itu. Tapi ini kan asumsi Anda, ya bebas-bebas aja. Kalau ditanya bukti kan Anda belum tentu punya bukti. Ngapain kasih bukti pada hal yang transparan? Dari awal kita tahu. Kan you lihat logics dari kekuasaan. Logika kekuasaan nggak perlu ada bukti materialnya. Logika kekuasaan dari Jokowi dari awal itu aja konstan. Jadi dengan mudah kita tebak logikanya kan. Apa susahnya menebak logika politik Pak Jokowi itu? Gampang banget. Apa bedanya logika Anda dengan logika utak-atik Gatot? Saya nggak pernah utak-atik. Utak-atik itu orang yang nggak pakai logika tuh. Di mana saya utak-atik? Dari awal saya terangkan logika yang kemudian Anda bangun dan kemudian seolah-olah benar, tapi tidak terjadi seperti itu karena buktinya tidak ada, nol. Kalau orang sekarang bilang zong. Oke, saya minta maaf. Ternyata Erlangga tidak mundurkan diri ya. Ada Akbar Faisal. Ini adalah pertemuan pertama Akbar Faisal dengan Rocky Gerung. Di momen ini Akbar Faisal terus mencoba untuk mendebat Rocky Gerung. Dan Rocky Gerung mematahkan argumen Akbar Faisal dengan kebiasaannya yang suka menggunakan PowerPoint. Rocky berkata, orang yang suka menggunakan PowerPoint adalah tanda orang yang tidak punya power dan tidak punya poin. Cerdas. 2019 ganti presiden. Lo hashtag itu adalah fiksi. Ngapain bereaksi dalam fiksi? Kan belum terjadi 2019 pergantian presiden. Jadi siapa yang ngajarin presiden untuk bereaksi dalam fiksi itu? Reaksi dalam fiksi adalah fiksi juga akhirnya. Tetapi kita bisa baca bahwa kalau orang bereaksi terlalu keras terhadap sesuatu yang fiksional, itu ada problem di dalam stabilitas psikisnya itu. Silakan Mas Arya kalau mau jawab dulu. Saya jawab. Begini, baru kali ini saya mau mendebat Pak Rocky Gerung karena menurut saya kali ini memang harus Anda mendengarkan sesuatu juga. Oke. Ya, mengatakan bahwa reaksi yang apa tadi istilahnya itu? Iya, fiksi dan segala macam. Masalahnya adalah saya juga memahami apa yang disebut dengan agenda setting. Itu gurunya tuh di samping Anda itu, Salemba School itu. Effendi Ghazali mengajarkan saya itu. Jadi fiksi kemudian itu yang Anda minta untuk tidak kita tanggapi secara berlebihan, itu sebenarnya adalah sebuah agenda setting. Dan agenda setting itu adalah untuk baru kali ini saya lihat Pak Rocky itu membuka jaket. Pak Rocky Gerung pada banyak bagian kritikan dan saya nikmati. Tetapi menurut saya ada juga yang perlu Anda dengarkan. Setidaknya Anda menganggap bahwa kami tidak bodoh-bodoh amat memahami. Saya paham bahwa Pak Akbar setumpuk data, tapi saya jadi nggak yakin dan nggak mau percaya. Karena dari awal dia udah disclaimer bahwa dia bukan ahli ekonomi, bukan ahli statistik, bukan ahli matematik tuh. Jadi ngapain saya dengar itu? Pak Rocky, Anda udah dijawab. Pak Rocky, seharusnya Anda sudah paham ketika saya mengatakan bahwa saya bukan ahli ekonomi, yang saya paparkan adalah data yang sebenarnya tidak perlu Anda bantah lagi. Ya memang saya ngerti, karena itu slide, PowerPoint tadi. Orang yang suka bikin PowerPoint biasanya nggak punya power dan nggak punya poin sebelumnya. Apa lagi? Drop komen dikit. Sudah ada. No.
saya cuma komen bahwa logikanya keren. Logikanya keren. Ada Profesor Andi Asrun. Profesor Hukum Tata Negara ini dibuat gugup dan gagap oleh Rocky Gerung. Bahkan sang profesor dipermalukan dengan telak oleh Rocky Gerung, yang membuat sang profesor hanya cengar-cengir menahan malu karena tak mampu membantah argumen dari Rocky Gerung. Jelas impeachment itu ya panjang. DPR harus bikin, DPR harus bikin panitia impeachment segala macam. Ada usulan, kemudian dibahas segala macam. Ini nggak selesai ini urusan kayak gini. Saya kira yang lebih rasional aja. Bagaimana kita menghadapi pilkada aja lah. Ya nggak usah bicara yang terlalu jauh dan tidak masuk di akal. Jadi Rocky kadang-kadang kalau kita perhatikan nggak masuk di akal juga dia. Kira-kira begitu, nggak usah marah Rocky. Kok bisa ada dua orang dokter nggak ngerti tata bahasa gitu? I'm talking about impeachable, bukan impeachment. Barusan Anda sendiri terangkan, mesti diproses di DPR. Itu impeachable namanya. Yuk dokter apa coba? Saya tanya. Tata negara, Bung Rocky. Ya kenapa nggak ngerti? Saya ngerti, teman Anda ini yang berpikir yang ngaco kan? Bagaimana? Itu berpikirnya ngaco. Enggak, setelah Anda katakan itu kemudian mau bikin apa? Ya itu bikin apa? Itu namanya impeachable. Dimungkinkan untuk diimpeach. Soal dinyatakan itu urusan PDIP, urusan partai-partai. Tetapi normativity dari hukum itu mengatakan it is impeachable. Ya, ini kan mengawang-awang namanya Rocky. Kok mengawang-awang? Betul. Yuk. Justru gini. Gila lu. Justru lebih depan daripada Rocky. Jadi bagian-bagian ini yang saya kira mesti kita sambut dengan bagus, bahwa impeachable itu adalah sesuatu possibility atau bahkan probability. Kalau saya tanya, ini dua dokter itu beda antara probability dan possibility, tahu nggak? Apa bedanya coba? Asrun, ngerti nggak? Nanti lihat kamus dulu ya, saya lihat kamus. Masa itu you mesti lihat kamus? Probability itu adalah ukuran statistik. Possibility adalah kemungkinan politik. Terima kasih. Ada Natalius Pijay, diberi kuliah gratis biar bisa paham, tapi ternyata tidak bisa paham juga, karena yang dicari hanyalah pembenaran. Bukan Emmanuel Ebenezer, si paling Jokowi, yang dibuat jadi pelangak-pelongo setelah diberi kuliah gratis oleh Rocky Gerung. Semua polisi adalah maling, bener kan? You bilang begitu kan? Okay. Politisi. Semua polisi adalah maling. You bilang tadi, cuman Coba pakai politisi. Saya mau pakai parametermu untuk menerangkan, kalau pakai logikamu maka semua polisi adalah maling. Tidak, enggak. Oh, Karena pelapornya adalah logikamu itu jadinya absurd, karena Anda pun mesti konsisten bilang semua polisi adalah maling, karena hanya maling yang mampu untuk menangkap dan menuduh maling. Yang berhak menangkap maling adalah polisi, maka polisi adalah maling. Nggak poin itu? Itu logika yang salah, itu enggak. Jadi Anda mesti tuduh juga polisi. Kalau ini kan tidak, politisi ini sudah menyimpulkan bahwa besok dicurang. Gitu. Polisi juga tapi kenapa orang ini ikut pemilu? Logikanya berarti kata curang dong. Gitu dong. Bukan logika yang itu. Sekarang saya terangkan pelan-pelan. Polisi dari dia masuk tingkat 1 sudah di-brief untuk mencurigai sebelum dia bisa buktikan. Sama dengan si politisi tadi, apa bedanya? Oke, saya lanjut ya. Cara polisi untuk menemukan jejak pertama dari kriminal adalah menemukan darah di situ, bener nggak? Ya. Salah. Polisi itu baru bekerja otaknya ketika atau dia ingin ada darah yang dihapus. Begitu cara berpikir resersenya. Kenapa? Karena penghapusan jejak itu menimbulkan jejak baru. Dihapus lagi makin ada jejak baru tuh. Jadi polisi berupaya supaya ada orang yang menghapus jejak, supaya dia bisa berpikir secara runtut bahwa itu artinya penghilangan bukti. Nanggap nggak? Ya, udah. Jadi itu sebabnya kenapa kalau dibilang tadi semua orang bicara, lo ngapain ngomong tentang justru si rekap segala macam. Lo justru si rekap itu harus sama, tetapi kalau dihapus jejaknya justru lebih mudah dikejar oleh timnya Roy. Di logika begitu.
Karena itu si rekap itu mesti tidak boleh dihapus yang kemarin sama yang sekarang nanti tuh. Iya. Begitu logikanya. Nanggap nggak Noel tuh? Ada Andre Rosadi, anggota DPR dan politisi Gerindra, yang dibuat mati kutu dan jadi dungu oleh Rocky Gerung ketika Andre mengatakan bahwa pemerintahan Jokowi telah merawat demokrasi dengan baik. Namun yang terjadi, Andre dibuat malu dengan ucapannya sendiri oleh Rocky Gerung, sehingga membuat anggota DPR ini terpancing emosinya, terlihat dari raut wajahnya yang begitu kesal. Saya memang, Bang Rocky, ya, tidak setajam Muhammad Nasir, Muhammad Yamin, Buya Hamka yang abang sebutkan tokoh-tokoh besar Sumatera Barat. Betul. Tapi Bang, saya pertanggungjawabkan jabatan saya sebagai anggota DPR. Gak bisa begitu. Sebentar Bang, sebentar Bang. Standar kita adalah Nasir, Hatta, Syahrir. Kalau Anda di bawah itu, Anda pergi dari demokrasi itu. Bicara, Anda bilang Anda di bawah standar pendiri republik. Ngapain Anda ada di sini coba? Tapi satu hal yang bisa saya pertanggungjawabkan dunia akhirat, Pak. Ini bukan soal dunia akhirat, ini soal ide republik, ide demokrasi. Maunya didengar saja. Tidak, Anda sendiri udah mengaku Anda di bawah standar. Ngapain Anda bicara lagi? Saya nggak dengar orang di bawah standar. Kan cara dibilang dungu, saya akan berkampanye di Sumatera Barat. Silakan abang berkampanye di Sumatera. Saya bertanggung jawab sebentar, Pak. Saya terangkan cara gini. Belajar dong. Standar kita itu bukan anggota DPR di Sumatera Barat. Standar kita adalah pemimpin-pemimpin republik yang datang dari Sumatera Barat. Itu standarmu. Masa Anda rendahkan standarmu sendiri? Astaga. Sebentar, Pak. Saya menghormati founding father saya. Ya, tentu founding fathersmu tidak mau dihormati oleh orang dungu. Ya, itu haknya abang bicara seperti itu. Tapi hak saya juga bicara. Saya bisa pertanggungjawabkan dunia akhirat kinerja saya membangun Sumatera Barat maupun kinerja saya di DPR bisa diadu oleh 13 anggota DPR RI yang lain asal Sumatera Barat. Saya siap diadu. Kinerjanya. Ini artinya dia mau apple to apple antara apel sehat yaitu pendiri bangsa ini dan apel busuk yang dia pegang sekarang. Ngelantur, ngebacot. Tapi faktanya kerja-kerja saya jauh bermanfaat untuk kepentingan bangsa dan negara. Dan saya menyelamatkan ratusan triliun aset negara. Sombong amat. Jadi kalau Anda bilang Jokowi merawat demokrasi, Jokowi tiba ketika Indonesia udah demokratis, saudara Andre itu. Jokowi nggak ada di mana-mana ketika Anda di Uber-Uber itu. Jadi bagaimana mungkin Anda bilang Jokowi sedang merawat demokrasi? Dia memberantakkan demokrasi, itu intinya. Ide untuk memperpanjang masa jabatan itu adalah authoritarian personality. Ide untuk menambah masa jabatan itu adalah ide authoritarian personality. Ide untuk menjadikan Gibran calon wakil presiden itu adalah authoritarian personality. Dia udah memilih sebelum dia lakukan bahkan. Begitu cara melihat otoritarianisme, saudara Andre. Cerdas.